application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno. Nah, ini menarik. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton video saya ini, tidak ada salahnya ya. Kalau saya flashback sedikit, mungkin yang sudah sering nonton video saya mungkin agak bosen. Tapi nggak apa-apa lah. Ini demi teman-teman yang baru pertama kali nonton video saya ini. Sebelumnya kan sudah berkali-kali saya bahas mengenai Anies yang, mohon maaf, di prank atau bahkan di PHP gitu ya sama PDI Perjuangan. Kenapa saya bilang begitu? Ya kita tahu kan kalau kita flashback, Anies pertama kali dideklarasikan sebagai cagup untuk Pilkada Jakarta oleh PKS. Waktu itu dia dipasangkan dengan Sohibul Iman dari PKS. Masalahnya waktu itu PKS harus mencari minimum satu partai yang juga setuju dengan idenya supaya dia bisa mencalonkan Anies sebagai cagup dan Sohibul Iman sebagai cawagupnya. Nah, menariknya PDIP waktu itu bilang tertarik untuk mengusung Anies sebagai cagup Jakarta. Kenapa? Jelaslah, Anies yang tertinggi elektabilitasnya menurut beberapa survei katanya ya. Nomor 2 mungkin Ahok. Nomor 3 barulah Ridwan Kamil. Jadi kalau pegang Anies itu sudah pasti barang jadi kira-kira gitu ya. Oke. Tapi tak kunjung kawin itu PKS dan PDIP. Kita sudah tahu juga ya. Tapi di saat yang sama PDIP selalu bilang ada yang berniat menjegal Anies menjadi cagup Jakarta. Lah, kalau PDIP bilang ada yang mau menjegal Anies menjadi cagup Jakarta, ya kawin aja dong sama PKS gitu ya. Ya nego lah siapa wakil gubernurnya gitu ya. Mungkin ajukanlah Rano Karno gitu ya. Tapi nggak tahu lah bagaimana negosiasi antara PDIP dan PKS. Oke? Akhirnya karena kata PKS juga mandat yang diberikan kepada Anies sudah berakhir pada 4 Agustus yang lalu, maka batallah Anies disandingkan dengan Sohibul Iman. Padahal sebelumnya Nasdem sudah bilang dia mendukung Anies. Nah, padahal kan Nasdem dengan PKS 2 itu sudah cukup. Ya, jadilah barang itu. Dan Surya Paloh juga bilang kan, siapapun cawagupnya terserah Anies. Ternyata dia prank juga ya sama Nasdem dan Surya Paloh loh. Iyalah, karena kenapa? Akhirnya Surya Paloh merapat ke Koalisi Indonesia Maju. Batal itu mendukung Anies. PKS pun merapat ke Koalisi Indonesia Maju. Tinggal PKB dan PDIP. Nah, akhirnya PKB juga merapat ke Koalisi Indonesia Maju. Waduh, tinggal PDIP sendiri. Nah, tapi untungnya keputusan MK atas gugatan Undang-Undang Pilkada memungkinkan PDIP sendirian bisa mengusung cagup dan cawagup. Nah, orang kan berpikir dong, kalau PDIP sudah dapat tiket atas keputusan MK itu, orang berpikir jadi ini Anies nih ya, Anies dan Rano Karno. Pada hari H mau diumumkan juga Anies kan kita tahu datang ke DPP PDI Perjuangan berfoto bersama Rano Karno. Ya. Ada beberapa tokoh PDIP seperti Adian, seperti Masinton apalagi dan Hasto yang ya dikenal sebagai orang yang menggadang-gadang Anies sebagai cagup Jakarta.
Kalau menurut beberapa pengamat, inilah faksi yang penting menang gitu. Tapi ada faksi yang ideologis, misalnya Puan dan Ahok, mereka nggak setuju Anies dicagupkan. Kira-kira begitu menurut analisa. Tapi bocor halus misalnya dengan narasi-narasi yang kita tahu, dapat narasumber terpercaya, ya mungkin makhluk halus juga gitu ya. Ini ada cawe-cawe istana nih yang menjegal Anies. Lah, loh, kalau cawe-cawe istana, sekarang PDIP kan punya hak. Tapi tidak kunjung dicagupkan itu. Malah yang dimajukan tak terduga, tak terhitung gitu ya, Pramono Anung dengan Rano Karno. Maka ada yang berseloroh gitu ya. Bertahun-tahun kita nonton Sidul Anak Betawi. Kita mau mendengarkan kepastiannya. Sidul ini jadinya sama Sarah, Cornelia Agatha gitu ya, apa sama Jainab mau dikusnadi gitu ya, nggak taunya pasangannya Pramono Anung katanya ya. Itu kan joke yang ada di media sosial. Oke deh. Kemudian Anies juga mau dimajukan di Pilgub Jabar, batal pula. Kalau versi Anies dan juru bicara bilang karena tidak ada aspirasi dari masyarakat Jawa Barat. Tapi Ketua DPD PDI Perjuangan Ono Surono bilang ini ada cawe-cawe dari Mulyono dan The Gang katanya. Ya Mulyono Anda sudah tahu ya, itu nama Jokowi waktu awalnya lah katanya ya. Kira-kira gitu. Jadi kalau orang sebut Mulyono, ya itu dia. Tapi yang pakai topi dengan inisial M ini bukan Mulyono, ini Mario ya. Lucu-lucu. Oke. Nah, kemudian setelah gagal juga di Pilgub Jabar, Deddy Sitorus, salah satu ketua DPP PDI Perjuangan, sudah gembar-gembor juga dia mengharapkan Anies akan jadi di dalam tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno. Anies dalam beberapa kesempatan ditanya oleh wartawan, dia bilang, saya cool down dulu lah, saya mau istirahat dulu dan bagaimana gitu ya. Tapi menariknya ketika Pramono Anung diwawancara oleh wartawan, saya ada videonya, cuman sudahlah saya bikin simple aja ya, nggak usah inilah, percaya saya, kalau enggak Anda bisa cari videonya. Pramono Anung ketika diwawancara oleh para wartawan, dia bilangnya santai aja tuh. Dia bilang apa? Nanti ketua tim pemenangan saya itu seorang public figure. Kemudian wartawan nanya, oh maksudnya Anies kan public figure? Bukan, dia bilang. Bukan politisi, dia bilang. Tapi public figure. Dan juga bukan orang yang mengusung politik identitas. Waduh, saya kaget juga ya Pramono Anung bicara tanda kutip gitu ya. Menurut saya agak vulgar nih ya. Dan tidak membawa politik identitas. Tapi pastinya bukan politikus. Kalau Anies kan politikus gitu kan. Wah, jadi orang bertanya-tanya nih, siapa? Akhirnya kemarin PDIP melalui Pramono Anung mengumumkan bahwa ketua tim pemenangannya untuk Pilkada Jakarta adalah Cak Lontong. Seorang komedian. Ya, dia public figure sih ya. Betul, Cak Lontong. Ketika ditanya, kenapa Cak Lontong? Pramono bilang kira-kira begini, saya mau kampanye kita di Jakarta nanti itu kampanye yang riang gembira. Dan sepertinya dia percaya Cak Lontong bisa memimpin tim pemenangan tuh dengan gaya-gaya yang komedian, gaya-gaya riang gembira. Setuju juga saya sama Pramono Anung. Sebabnya kalau dia pilih Anies sebagai ketua tim pemenangannya, agak susah ya Anies menciptakan aura yang riang gembira. Ya. Nah, itu satu. Kemudian menariknya, para pendukung Anies kan mungkin nih ya, mungkin, saya nggak tahu, saya bukan pendukung Anies sih ya, saya juga bukan pendukung Ahok, saya juga bukan pendukung Ridwan Kamil, karena saya bukan penduduk Jakarta, ya, sorry ya. Nah, analisa dari Adi Prayitno, seorang pengamat politik, bilang begini, PDIP berkali-kali seakan-akan menyudutkan Mulyono atau pihak istana atau pihak lain ya yang mau menjegal Anies, padahal PDIP kan sendirian bisa ya. Itu
tak lain dan tak bukan katanya adalah supaya para pendukung Anies nanti tidak membuli PDIP. Yang dibully nanti supaya pihak istana katanya. Ada benernya juga lu ya, ada benernya juga. Sebabnya kalau dia bilang ada yang menjegal, ya kenapa lu tidak jadikan cagup? Berarti lu juga jegal dong. Oke? Jadi kalau saya bilang ya, kasihan juga Pak Anies. Sekali lagi, saya bukan pendukung Pak Anies, tapi kalau saya lihat runtutannya, kasihan. Jadi ketua tim pemenangan pun tidak. Walaupun pernah saya bahas, belum tentu juga mau Anies kalau ditawarkan sebagai ketua tim pemenangan. Apa-apaan lu? Gua bekas capres, masa sekarang jadi ketua tim pemenangan pilkada? Turun dong gengsinya, kira-kira begitu ya. Nah, ya jadi sebenarnya nggak salah juga ya kalau sampai Pak Anies bilang misalnya mau mendirikan sebuah partai yang orang-orang bilang Partai Perubahan Indonesia. Bagus-bagus juga, tapi sudah jadi rahasia umum, tidak ada partai yang baru didirikan langsung dapat kursi nanti pada saat pemilu. Memang masih 5 tahun lagi, ya. Memang masih 5 tahun lagi. Anda boleh cek dah tuh yang namanya Perindo sudah ikut pemilu 2 kali. PSI juga sudah ikut 2 kali. Nggak dapat kursi tuh. Kalau soal vitamin atau fulus, apa kurang kuatnya Perindo? Oke deh, kita bilang PSI kurang fulus dibanding Perindo. Tapi di DPRD Jakarta, wah kursinya paling banyak. Bukan paling banyak, maaf. Lebih banyak daripada Perindo. Perindo punya kursi nggak di DPRD Jakarta ya? Nggak tahu saya ya. Padahal PSI vitaminnya atau fulusnya kalah sama Perindo. Nah, kembali lagi ke Partai Perubahan Indonesia yang katanya mau dibuat oleh Anies, yang didukung oleh beberapa tokoh seperti ini kata e-flyernya, Rocky Gerung, Refli Harun, Sudirman Said, dan lain-lain. Itu pun dibantah oleh Sudirman Said. Sudirman Said bilang apa? Saya nggak ikut-ikutan katanya. Nah, kembali. Apakah benar? Saya yakin sepertinya akan dibuat partai itu. Kalau Anies tidak buat partai, apapun namanya, maka 5 tahun lagi tidak ada kans dia untuk maju di Pilpres 2020 berapa itu? 2029. Tidak ada. Karena siapa yang mau mencalonkannya lagi? Karena 5 tahun setelah ini kiprahnya di dunia politik, kalau dia tidak buat partai politik, tenggelam. Tenggelam. Kalaupun dia buka partai politik, dia tidak dapat kursi partainya, siapa yang mau lirik? Mendingan masing-masing partai menjagokan jagoannya sendiri dong. Oke? Dan dia sendiri, partainya kalau nggak dapat kursi, pasti kan harus berkoalisi dengan partai lain. Apa daya tawarnya? Partainya nggak dapat kursi, ya ini kan orang banyak yang marah. Saya ngomong gini, Pak Chandra kayak Tuhan aja sudah tahu. Udahlah, sudah bilang, kalau sampai dapat kursi saya tutup channel saya. Oke? Jadi, nggak tahu ya, kalau saya bilang mungkin karirnya di dunia politik sudah selesai. Pak Chandra kayak Tuhan aja, ya nggak kan, saya boleh analisa dong ya. Masa Anda percayanya sama orang-orang itu ya? Ya saya juga boleh dong analisa, kan namanya analisa. Nggak tepat juga nggak apa-apa. Memang Anda pikir analisa-analisa politik yang suka disebut-sebut itu semuanya 100% akurat? Nggak juga kan? Ya jadi nggak salah dong kalau saya analisa. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.